ngikutin apa yang mereka suruh aku gitu. Yang ekstrim yaitu aku hampir mau melakukan bunuh diri. Ya gitu, jadi aku kayak hilang pikiran yang waras aku gitu loh. Mereka bener-bener kayak ngedatengin aku supaya bener-bener pengen aku ngelakuin itu sampai berhasil gitu loh. Gangguan gaib memang tidak melulu muncul dalam bentuk seram yang menakutkan. Makhluk halus rupanya juga memiliki banyak strategi dalam menyesatkan manusia. Salah satunya yang dialami Katie. Seorang model yang sering mendapatkan bisikan gaib untuk melakukan hal-hal yang tak terkontrol nalar. Ia seperti selalu mendapatkan dorongan batin untuk mengakhiri hidup lewat berbagai cara. Tapi, dari mana Katie mengetahui itu adalah bisikan gaib yang menyesatkan? Lalu, apa yang ia lakukan untuk sembuh? Bagaimana pendapat Mbah Mijan tentang lelembut pembisik kesesatan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa metafisika dialami Katie sejak usianya memasuki kepala 2. Artinya masih muda ketika problematika hidup didominasi masalah-masalah anak muda. Mulai dari pubertas hingga cinta yang kandas. Tapi justru di saat Katie menghadapi persoalan berat yang membuatnya stres, bisikan gaib itu datang. Semula hanya diajak ngobrol biasa. Tapi pada akhirnya datang pembisik yang menyesatkan. Baru sadar tuh, kayak aku tuh diajak ngobrol, diajak ngomong, bahkan sampai ngelakuin hal-hal yang ekstrim karena dorongan mereka gitu ya. Karena mental kita mungkin lagi down, jadi mereka suka sih sama mental-mental yang kayak gitu. Paling ekstrim banget yang sekarang-sekarang baru terjadi tuh, sampai aku tuh berbuat sesuatu hal di luar pikiran manusia sih. Aku tuh punya stres sendiri, batin aku tuh lagi down banget gitu ya. Aku lagi sendirian, malam-malam gitu ya, banyak masalah. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang ngajak aku ngobrol, tiba-tiba aku ngikutin apa yang mereka suruh aku gitu. Yang ekstrim yaitu aku hampir mau melakukan bunuh diri. Bisikan gaib yang ekstrim terus bermunculan setiap kali Katie menghadapi tekanan jiwanya. Yang dibisikan juga bermacam-macam, tapi semua menghendaki agar dirinya mengakhiri hidup. Caranya bisa lewat hal-hal ajaib, seperti minum racun pembersih kamar mandi atau minum obat penenang secara berlebihan. Ia tidak tahu mereka ini datang dari mana, serta berbentuk seperti apa. Hanya saja, mereka tidak hanya sekali atau 2 kali menghampiri, memberi bisikan tentang kematian. Yang ekstrim yaitu aku hampir mau melakukan bunuh diri. Bunuh dirinya itu tuh nggak cuma sekali 2 kali, tapi ya banyak macam deh. Ada yang aku harus minum pil-pil obat-obatan, tapi bukan obat-obat terlarang ya, maksudnya kayak obat paracetamol kayak gitu. Terus terakhir aku minum karbol, minum segala sesuatu yang ada di toilet. Itu aku memang tiba-tiba diajak ke toilet untuk ngelakuin hal-hal yang kayak gitu sih, kayak kepancing gitu. Jiwa aku tuh kayak dipanggil sama mereka,
ayo gitu. Aku nggak tahu mereka datang dari mana, dan aku juga nggak bisa ngelihat jelasnya mereka tuh bentuknya kayak gimana. Yang aku rasain tuh mereka tiba-tiba kayak ngedeketin diri aku, ngajak aku ngomong, kayak pengen nembus ke ke jiwa aku gitu ya gitu. Jadi aku kayak hilang pikiran yang waras aku gitu loh. Jin pembisik namanya sabru atau jin pembisik kesesatan, hal-hal yang negatif. Ada juga namanya jin khanas. Jadi kelompok ini memang sengaja mengganggu manusia lewat bisikan-bisikan gaib. Nah, banyak orang yang kadangkala mengalami bisikan gaib tapi tujuannya negatif. Banyak kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia seperti membunuh istrinya, membunuh keluarganya, membunuh pacarnya. Rata-rata karena pengaruh bisikan dari jin yang satu ini. Ya memang seperti itu. Jadi masing-masing jenis dari jin ini tuh berlevel-level. Kalau mereka yang nggak terlalu rajin ibadah, mungkin levelnya yang kelas biasa. Tapi ketika mereka rajin beribadah, rajin berpuasa, justru lebih naik lagi, lebih tinggi lagi itu jin. Gitu. Jadi semakin ke sana, semakin kita mendekat justru semakin kuat. Tapi jangan salah bahwa kita harus punya sugesti, harus punya keyakinan, harus punya iman yang tebal bahwa mereka itu tak lebih sempurna dari manusia. Ketika bisikan itu sifatnya negatif, jangan diikuti. Ingat, kita nggak boleh dikontrol. Harusnya kita menguasai mereka, bukan mereka menguasai kita. Jika yang datang adalah pembisik yang tidak mengajaknya menjemput maut, rata-rata obrolannya adalah kesedihan. Misalnya saja, pernah Katie mendapatkan teman curhat seorang wanita korban kebakaran. Kayak mereka lagi curhatnya lagi sedih, tiba-tiba aku juga jadi sedih. Kalau lagi marah, aku juga kayak ikutan gregetan gitu loh sama ceritanya. Terus ya itu yang tadi aku bilang, ada anak kecil datang ngajakin aku main. Ya udah, aku kayak pas ngajakin main aku bilang kayaknya nggak bisa main deh gitu. Cuman kalau kayak curhat-curhat, rata-rata kayak yang aku inget sih waktu itu ada yang nyamperin aku tuh korban kebakaran sih. Jadi dia cerita dia kebakaran, rumah dia kebakaran, terus rumah tangganya gimana gitu. Ya gitulah, perempuan itu aku tahu perempuan karena dia secara langsung ngomong sama aku kalau dia perempuan. Waktu awal-awal aku tahu kalau aku punya kelebihan ini, memang aku suka dikasih lihat sih sosok-sosok arwah-arwah gitu. Tapi balik lagi, arwah yang aku lihat itu tuh sebenarnya kayak orang biasa. Jadi nggak kaget juga gitu ngelihat mereka, nggak kayak yang berdarah-berdarah, nggak gitu. Cuman bagi aku tetap mereka lain gitu, mereka lain di dunia yang lain. Jadi aku kayak ngerasa nggak siap gitu. Sudah sejak meninggalkan dunia remaja, Katie bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Anehnya, justru dirinya yang selalu kalah dan terdorong oleh bisikan-bisikan sesat tentang kematian. Lantas, apa efek yang dirasakan Katie setiap kali habis minum pembersih kamar mandi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bukan hanya satu kali Katie minum pembersih kamar mandi. Sudah sering, tapi tidak pernah benar-benar berakhir dalam kematian. Ia juga bukan baru sekali atau dua kali minum obat-obatan dalam jumlah banyak. Sampai ia merasa lelah karena harus diperbudak oleh bisikan gaib. Udah pahit, sepet. Terus aku tuh tutup hidung. Itu sebenarnya waktu ngelakuin itu ya ke toilet, pas kebetulan tuh ada dua jenis tuh. Ada dua jenis itu tuh, sampai aku masih bisa mikir, ini gue harus pilih yang mana nih gitu.
Tapi akhirnya kayak mereka tuh ngebisikin ya udah yang ini aja gitu. Jadinya aku ngambil satu merek itu, aku tuang ke dalam gayung. Itu juga aku masih bisa mikir loh, maksudnya kayak tabrakan gitu ya antara pikiran kita waras sama pikiran yang dibisikin sama mereka gitu. Jadi aku mikir udah masukin ke gayung, aku masih bisa mikir nih campur air apa enggak gitu. Tapi akhirnya aku ngelakuinnya tanpa campuran apa-apa, bener-bener pure itu dari botol situ. Gak ada, karena aku ngelakuin itu juga nggak sekali 2 kali loh. Kayak minum pil obat-obat tidur, obat paracetamol gitu dalam satu tenggak. Itu aku udah ngelakuin berapa kali. Terus minum seperti itu juga nggak sekali itu aja. Udah berapa kali juga gitu, sampai akhirnya aku di titik dimana aku juga capek ya punya mental yang kayak gitu, pengennya tuh mati, pengennya mendingan gue akhirin hidup aja deh, gue bosan hidup, kayaknya masalah nggak selesai gitu. Terus udah sampai titik capek banget, akhirnya ya udah dah aku medical check up gitu, normal semua. Itu wanita tuh memang banyak lemahnya ya, banyak titik lemah ya dibanding pria. Karena satu, mereka menstruasi. Yang kedua, mereka ya tadi kadang-kala hobi dengan tidur telanjang, sebab katanya kan banyak juga yang beralasan soalnya kalau pakai ini agak apa dan sebagainya. Tapi justru itu memancing dari kelompok mereka untuk penasaran. Ketika kelompok mereka yang tak terlihat penasaran, bisikan terdengar. Ketika mereka dapat bisikan gaib itu, ada kalanya karena mereka sedang dalam ritual gaib. Bahasanya ada yang sedang meritualkan orang tersebut. Entah mereka sedang dipelet, diguna-guna, disantet, atau diteluh. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa Katie tak kunjung meninggal meski sering berusaha bunuh diri. Efek minum racun pembersih kamar mandi nyaris tak dirasakan oleh tubuhnya. Lantas, apa yang membuat Katie tetap sehat meski sering minum obat berlebihan hingga minum cairan pembersih kamar mandi? Aku nggak ngerasain apapun. Mau aku minum obat berkali-kali dan banyak banget porsinya, itu aku nggak kenapa-napa. Tiba-tiba cuma ngerasain ngantuk, tidur, pas bangun udah aku sehat. Waktu aku minum karbol segala macam pun juga cuma sedikit kelayangan doang, tapi aku bawa tidur, besoknya aku bangun seperti biasa. Efek dari fisik aku sih nggak ada, cuman dari kayak gitu tuh berlanjut. Mereka bener-bener kayak ngedatengin aku supaya bener-bener pengen aku ngelakuin itu sampai berhasil gitu loh, bener-bener mencabut nyawa aku itu sampai berhasil. Ya itu, ngedeketin aku terus. Selalu mendapatkan bisikan sesat agar dijemput maut, tapi kondisi Katie tetap sehat. Itu yang membuatnya semakin kelelahan menghadapi kenyataan menyedihkan itu. Apalagi setiap kali berusaha menolak bisikan tersebut, yang terjadi justru semakin tersiksa. Sebab intensitas bisikannya malah semakin keras. Beberapa tahun yang lalu sih. Kayaknya sekitar 2,5 tahun lalu deh. 2,5 tahun lalu itu aku ada kejadian yang kesekian kali di mana aku merasa aku capek hidup, jadi lebih baik aku mati aja. Nah itu aku minum lagi hal-hal kayak gitu. Aku pernah ngelawan, jujur aku pernah ngelawan. Aku bilang pernah, di dalam hati aku bilang enggak gitu ya. Tapi mereka tiba-tiba kayak, aku kan nggak bisa ngeliat kasat mata yang mereka bener-bener jelas ya. Aku tuh ngerasain aja. Jadi misalkan sebagai contoh, awalnya datang cuman kayak aku berasa cuman ada satu atau dua yang untuk mancing aku ngelakuin hal-hal yang jelek. Waktu aku bilang enggak itu jadi tiba-tiba banyak gitu. Ngerasain kayak berat banget, khususnya bagian punggung ya. Itu aku ngerasa berat, panas gitu. Nah, kalau kita ngelawan kayak gitu tuh, kayak misalnya enggak gitu ya, itu kayak mereka makin banyak, terus makin kayak
Kalau istilah itu mereka makin kayak banyak yang membantu mereka untuk gotong royong ngedorong aku lebih ngelakuin lagi. Makhluk halus bisa berhenti membisiki seseorang ketika orang tersebut mau mendekatkan diri, menebalkan iman dan berpuasa. Carilah alternatif pilihan. Jadi solusi alternatif adalah ketemu dengan orang-orang yang bisa, orang-orang yang memang mempelajari hal-hal sifatnya gaib, mempelajari ilmu laduni. Boleh nanti sama-sama mencari solusi. Dalam tradisi Jawa itu namanya ruwatan. Orang-orang yang memiliki kelainan dalam sisi gaibnya, dalam sisi batinnya, harus diruwat. Apa itu ruwat? Ruwat adalah kata bahasa Jawa yang artinya rawat, bersih-bersih. Jadi orang-orang yang memiliki kesialan harus dibersihkan dengan prosesi ruwatan gitu. Mendapatkan bisikan gaib yang mengajaknya meniti jalan sesat membuat Katie kelelahan. Ia ingin berhenti, tapi setiap kali menolak bisikan tersebut, justru dirinya yang tersiksa. Lantas, bagaimana Mbah Mejan menerangkan fenomena yang dialami Katie? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.